Duduk di ruang praktik dokter, saya menatap hasil tes kolesterol tinggi. Angka-angka di kertas itu seperti menampar kenyataan, seolah-olah tubuh saya sedang memberi peringatan keras yang tak bisa diabaikan. 3 kata itu terasa seperti vonis. Ada rasa takut, bingung, dan sedikit penyesalan. Apakah selama ini saya terlalu abai dengan kesehatan sendiri? Dokter menjelaskan tentang LDL, HDL, trigliserida, dan risiko penyakit jantung. Kata-kata medis itu berputar di kepala saya, terasa asing namun sangat nyata. Semua terdengar menakutkan dan final. Seolah-olah tidak ada jalan kembali, dan masa depan saya sudah ditentukan oleh hasil tes ini. Saya diberi resep statin, diminum setiap hari. Obat kecil yang katanya bisa menahan bahaya besar, tapi juga membawa pertanyaan baru dalam hidup saya. Saya bertanya, sampai kapan dok? Jawabannya, kemungkinan besar seumur hidup. Kata-kata itu terasa berat, seperti beban yang tiba-tiba diletakkan di pundak saya. Kata-kata itu bergema di kepala saya. Setiap detik, saya memikirkan apa artinya hidup dengan ketergantungan pada obat. Apakah saya harus bergantung pada pil ini selamanya? Saya bertanya tentang diet dan olahraga, berharap ada harapan lain. Dokter hanya mengangguk. Gaya hidup sehat itu penting sebagai pendukung. Pendukung? Bukan solusi utama? Rasanya seperti harapan saya dipatahkan. Saya keluar ruangan dengan perasaan campur aduk, takut, tapi juga penasaran. Ada dorongan untuk mencari tahu lebih jauh. Meski hati masih diliputi kecemasan. Tubuh manusia luar biasa canggih. Masa iya, satu-satunya solusi permanen hanya pil buatan pabrik? Bukankah tubuh punya kemampuan untuk memperbaiki diri? Rasanya seperti ada bagian cerita yang hilang. Seperti ada sesuatu yang belum saya pahami sepenuhnya tentang kesehatan saya sendiri. Setiap pagi, saya menatap botol pil di meja. Setiap hari, pertanyaan yang sama muncul. Apakah ini satu-satunya jalan? Haruskah saya memulai perjalanan ketergantungan ini, atau mencari jalan lain? Pilihan di depan mata, tapi jawabannya belum jelas. Saya percaya untuk setiap masalah, pasti ada solusi yang lebih sederhana. Keyakinan itu menumbuhkan harapan baru dalam diri saya. Kegelisahan ini mendorong saya untuk mencari jawaban di luar ruang praktik dokter. Saya mulai membaca, bertanya, dan menggali informasi dari berbagai sumber. Sebuah pencarian akan kebenaran di balik rahasia kolesterol. Saya ingin tahu, adakah cara lain yang lebih alami, lebih manusiawi, untuk menjaga kesehatan jantung saya. Saya mulai riset tentang statin, efek samping, cara kerja, dan hasilnya. Semakin dalam saya membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak saya. Mengapa begitu banyak orang bergantung pada pil ini? Apakah benar statin adalah satu-satunya jalan keluar untuk masalah kolesterol tinggi? Saya menemukan bahwa statin memang efektif menurunkan angka kolesterol di darah. Tapi ada sisi lain yang jarang dibahas. Obat ini memang menurunkan kolesterol, tapi terasa seperti solusi tambal sulam. Banyak orang merasa cukup hanya dengan minum pil, tanpa mengubah gaya hidup mereka. Ibarat keran bocor, kita hanya menampung airnya, bukan memperbaiki kerannya. Kita sibuk mengatasi gejala, tapi lupa memperbaiki sumber masalahnya. Minum pil setiap hari menciptakan ilusi aman, padahal akar masalah, peradangan, pola makan buruk tetap ada. Banyak yang merasa bebas makan apa saja, asal ada pil penangkalnya. Pil itu jadi izin untuk terus hidup tidak sehat. Seolah-olah pil bisa menghapus semua konsekuensi dari kebiasaan buruk kita. Ini bukan penyembuhan, hanya menunda bencana. Waktu terus berjalan, dan masalah kesehatan yang lebih besar bisa saja menanti di depan. Saya mulai bertanya, mungkinkah ada cara untuk mereset tubuh, mengembalikannya ke pengaturan pabrik? Apakah mungkin tubuh kita bisa pulih jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat? Sebuah solusi alami, tanpa ketergantungan seumur hidup. Saya membayangkan hidup tanpa harus bergantung pada obat setiap hari, dan mulai mencari alternatif yang lebih sehat. Saya menemukan protokol sederhana, bisa dilakukan dalam 3 hari, untuk memulai reset tubuh. Protokol ini mudah diikuti, bahkan untuk pemula, dan tidak memerlukan alat atau bahan yang rumit. Bukan dari buku kedokteran, tapi dari pencarian mendalam dan kearifan kuno. Saya menggabungkan ilmu modern dengan tradisi lama yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Protokol ini fokus pada pembersihan dan pemulihan fungsi alami tubuh, tanpa bahan kimia. Tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat dan memperbaiki diri secara alami. Inilah solusi yang seharusnya kita tahu sejak awal. Solusi yang mengutamakan kesehatan jangka panjang, bukan sekadar perbaikan instan. Solusi yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kolesterol. Teruslah bersama saya,
karena perjalanan menuju kesehatan sejati baru saja dimulai. Mengapa solusi alami ini jarang dibahas, dokter? Dunia kesehatan modern adalah industri besar, tujuan bisnis keuntungan dan kesinambungan. Dokter bukan orang jahat, mereka produk sistem yang berorientasi farmasi. Pendidikan kedokteran fokus pada obat, bukan nutrisi atau gaya hidup. Mereka memberikan apa yang diajarkan, sesuai protokol resmi. Jika ada solusi alami, murah dan efektif, industri farmasi bisa kehilangan triliunan rupiah. Sistem ini, sadar atau tidak, punya kepentingan agar Anda tetap butuh layanan mereka. Ini bukan konspirasi jahat, tapi kelalaian sistemik. Banyak dokter bahkan tidak tahu solusi alami secara mendalam. Tanggung jawab mencari kebenaran dan mengambil kendali kesehatan ada di tangan kita. Saatnya Anda jadi pengambil keputusan utama untuk tubuh Anda. Mitos terbesar, kolesterol tinggi berarti harus minum statin seumur hidup. Ini menciptakan mentalitas pasrah dan putus asa. Padahal, kolesterol tinggi kecuali kasus genetik langka adalah kondisi, bukan hukuman permanen. Tubuh memberi sinyal ada yang salah dengan gaya hidup, terutama pola makan. Statin tanpa perubahan gaya hidup ibarat mematikan alarm kebakaran tapi membiarkan apinya. Kolesterol bukan musuh, tapi respons tubuh terhadap peradangan. Solusi cerdas padamkan apinya, bukan singkirkan pemadam kebakaran. Ketergantungan obat adalah pilihan, bukan takdir. Dengan nutrisi dan perubahan pola makan, tubuh bisa mengatur kolesterolnya sendiri. Jalan penyembuhan sejati memang butuh usaha, tapi hasilnya adalah kebebasan. Anda bisa lepas dari kutukan statin. Selama puluhan tahun, kita dicekoki propaganda anti-lemak. Media, iklan, dan bahkan para ahli kesehatan di masa lalu sering menakut-nakuti masyarakat bahwa lemak adalah penyebab utama kegemukan dan penyakit jantung. Pesan ini begitu kuat, sehingga banyak orang mulai menghindari lemak sama sekali dalam pola makan mereka. Produk rendah lemak bermunculan di mana-mana, memenuhi rak supermarket dan menjadi pilihan utama. Namun ironisnya, angka obesitas dan penyakit jantung justru naik drastis dalam beberapa dekade terakhir. Ini membuktikan bahwa menghindari lemak saja tidak menyelesaikan masalah kesehatan. Lemak dihilangkan dari makanan, tapi gula dan karbohidrat olahan justru ditambahkan untuk memperbaiki rasa. Akibatnya, makanan menjadi lebih manis dan kurang sehat. Banyak orang tidak sadar bahwa konsumsi gula berlebih jauh lebih berbahaya. Tidak semua lemak itu jahat dan tubuh kita tetap membutuhkannya. Lemak trans dari makanan olahan memang berbahaya dan harus dihindari. Lemak jenis ini meningkatkan risiko penyakit jantung dan peradangan dalam tubuh. Lemak jenuh sebaiknya dibatasi, tapi lemak baik, seperti lemak tak jenuh tunggal, ganda dan omega-3 adalah pahlawan tubuh. Lemak baik ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dan mendukung fungsi organ vital. Lemak baik sangat penting untuk otak, hormon, dan kesehatan jantung. Tanpa asupan lemak sehat, tubuh akan kesulitan menyerap vitamin dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Lemak baik menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan HDL, dan mengurangi peradangan. Ini berarti risiko penyakit jantung dan stroke bisa ditekan dengan pola makan yang tepat. Diet penurun kolesterol tidak harus hambar dan tanpa lemak. Anda tetap bisa menikmati makanan lezat dan bergizi dengan memilih sumber lemak yang sehat. Alpukat, kacang, biji-bijian, minyak zaitun, dan ikan berlemak adalah sahabat Anda. Makanan-makanan ini kaya akan lemak baik yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Saatnya hentikan fobia lemak dan pahami peran pentingnya dalam pola makan seimbang. Jangan ragu untuk memasukkan lemak sehat ke dalam menu harian Anda. Lemak baik adalah kunci membebaskan diri dari mitos kolesterol dan membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat dan bertenaga. Selain lemak baik, ada pahlawan lain, serat larut. Serat larut bekerja seperti spons di pencernaan, mengikat kolesterol jahat dan membuangnya keluar tubuh. Proses alami ini menurunkan kadar LDL secara signifikan. Serat larut memaksa tubuh mengambil kolesterol dari darah untuk membuat garam empedu baru. Hasilnya, kolesterol jahat turun tanpa obat. Serat larut ada di makanan sederhana, gandum, kacang, apel, wortel. Tidak ada keuntungan besar dari mempromosikan serat, jadi sering diabaikan. Padahal serat larut adalah senjata rahasia melawan kolesterol. Menggabungkan serat larut dalam jumlah besar adalah pilar utama riset tubuh. Jangan remehkan kekuatan serat larut.
Serat larut dan lemak baik adalah duet dinamis untuk revolusi kesehatan Anda. Lemak baik memperbaiki kerusakan, memadamkan peradangan, dan mengoptimalkan metabolisme. Peradangan kronis di arteri adalah akar masalah, bukan kolesterol itu sendiri. Lemak baik menenangkan peradangan dan meningkatkan HDL, truk sampah pembersih plak. Diet rendah lemak justru menurunkan HDL dan merugikan tubuh. Pilih lemak baik dengan bijak dan masukkan ke dalam diet harian. Ini bukan sekadar menurunkan kolesterol, tapi membangun fondasi kesehatan dari sel. Kombinasi serat larut dan lemak baik memberi sinyal saatnya reset dan pulih. Tubuh Anda siap kembali ke kondisi optimal. Inilah inti semuanya, protokol 3 hari. Bukan diet jangka panjang, tapi intervensi singkat untuk reset metabolisme. Tujuannya, hentikan siklus peradangan dan penumpukan kolesterol, mulai proses penyembuhan dalam 72 jam. Selama 3 hari, hentikan makanan penyebab peradangan, gula, tepung olahan, lemak jahat. Berikan istirahat total pada sistem pencernaan dan hati. Gantikan dengan serat larut dan lemak tak jenuh murni. Serat membersihkan usus, lemak baik memadamkan peradangan dan memperbaiki sel. Ini bukan diet kelaparan, Anda tetap kenyang dengan nutrisi padat. Protokol ini sederhana, bisa dilakukan siapa saja, dan sangat efektif. Hasil awal akan memotivasi Anda untuk mengendalikan kesehatan tanpa obat seumur hidup. Anda mungkin bertanya, apa yang harus saya makan? Bagaimana caranya? Selama 3 hari, ikuti panduan spesifik untuk memberi tubuh kesempatan menyembuhkan diri. Anda akan merasakan perubahan, bukan hanya di hasil tes, tapi juga di tubuh dan energi Anda. Protokol 3 hari adalah pintu gerbang, langkah pertama membuktikan solusi alami itu nyata. Setelah riset, lanjutkan dengan pola makan dan gaya hidup cerdas. Fondasi sudah diletakkan, membangun di atasnya akan terasa alami. Anda telah mengambil langkah paling sulit memulai dan percaya pada jalan berbeda. Semua detail praktis, resep, dan bukti ilmiah akan saya bahas di bagian berikutnya. Anggap ini sebagai pembuka. Di bagian 2, kita akan melangkah bersama menuju solusi nyata. Mari kita bedah kekuatan trio pembersih darah. 3 bahan sederhana ini, oatmeal, biji rami, dan alpukat, bukan hanya sekadar makanan sehat, tapi juga pahlawan dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Mereka bekerja sama, saling melengkapi, dan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Oatmeal murni, serat beta-glukan di dalamnya menyerap kolesterol jahat, membuangnya keluar tubuh. Selain itu, oatmeal juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga energi Anda bertahan lebih lama sepanjang hari. Oatmeal adalah pilihan sarapan yang sangat baik untuk memulai hari dengan penuh tenaga. Setiap sarapan oatmeal, Anda menyapu kolesterol. Bayangkan, setiap sendok yang Anda makan, membantu membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak jahat yang bisa memicu penyakit jantung. Biji rami atau chia seed, sumber omega-3, melawan peradangan, menurunkan trigliserida, dan kaya serat. Mereka memperkuat efek oatmeal. Omega-3 dari biji rami juga membantu menjaga otak tetap tajam dan mengurangi risiko penyakit kronis. Seratnya membantu pencernaan dan membuat Anda kenyang lebih lama. Alpukat, lemak tak jenuh tunggal, menurunkan LDL, menaikkan HDL, membantu angkut kolesterol jahat keluar. Alpukat juga kaya akan vitamin E dan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi ketiganya, efek sinergis, menyerang kolesterol dari 3 sisi. Mereka bekerja seperti tim yang solid, saling mendukung untuk hasil yang maksimal. Oatmeal membuang, biji rami menenangkan, alpukat memperbaiki. Setiap bahan punya peran penting, dan bersama-sama, mereka menciptakan perlindungan ganda untuk tubuh Anda. 3 hari bersama mereka, Anda akan merasakan bedanya. Tubuh terasa lebih ringan, energi meningkat, dan mood pun jadi lebih baik. Cobalah, dan rasakan perubahan positifnya. Mereka bukan sekadar makanan, tapi tim medis alami. Setiap hari, mereka bekerja diam-diam menjaga kesehatan Anda dari dalam. Trio ini mudah didapat, mudah dikonsumsi, sederhana, tapi powerful. Siap rasakan manfaatnya. Mulailah hari ini, dan jadikan mereka bagian dari hidup sehat Anda. Hari pertama, fondasi perubahan. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Dengan niat yang kuat, kita mulai perjalanan menuju kolesterol sehat, dimulai dari kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Sarapan pagi ini terdiri dari 4 sendok makan oatmeal murni, diseduh dengan air panas, lalu ditambah 1 sendok makan biji rami atau chia seed,
dan setengah buah apel yang dipotong dadu. Oatmeal adalah sumber serat larut yang membantu menurunkan kolesterol, sementara biji-bijian dan apel menambah nutrisi dan rasa kenyang. Tidak perlu tambahan gula atau madu. Manis alami dari apel sudah cukup. Pilihan ini menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menghindari lonjakan energi yang cepat hilang. Untuk makan siang, setengah alpukat dilumatkan, diberi perasan jeruk nipis segar, 1 sendok teh extra virgin olive oil, dan tempe kukus sebagai sumber protein nabati. Menu ini kaya lemak baik, vitamin dan mineral. Kombinasi lemak sehat dari alpukat dan IFO, serta protein nabati dari tempe, memberikan energi stabil, membantu tubuh tetap kenyang lebih lama, dan mendukung metabolisme. Untuk camilan sore, pilih semangkuk kecil buah beri segar atau 1 buah pir. Buah-buahan ini rendah kalori, tinggi serat, dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Beri dan pir kaya antioksidan, rendah gula, dan membantu proses pembersihan tubuh dari radikal bebas. Jangan lupa minum air putih yang cukup sepanjang hari, agar tubuh tetap terhidrasi dan metabolisme berjalan lancar. Saat makan malam, nikmati sup kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hitam, atau lentil yang dimasak bersama sayuran segar dan bumbu sederhana. Sup ini menghangatkan, mengenyangkan, dan mudah dicerna. Hindari penggunaan kaldu instan dan penyedap buatan. Pilih bahan alami, agar tubuh terhindar dari zat aditif yang tidak diperlukan. Sup kacang-kacangan ini kaya serat dan protein nabati, sangat baik untuk pencernaan dan membantu menurunkan kolesterol secara alami. 1 hari telah berlalu, tubuh mulai beradaptasi dengan pola makan baru yang lebih sehat. Rasakan perubahan kecil pada energi dan suasana hati. Menu hari ini tidak hanya enak dan mengenyangkan, tapi juga menyehatkan. Nikmati setiap prosesnya, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Besok kita lanjutkan ke hari kedua. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih sehat. Hari kedua, konsistensi kunci. Sarapan oatmeal murni, kali ini tambah chia seed dan setengah pisang iris tipis. Pisang manis alami, kaya kalium. Makan siang setengah alpukat, EVO, tahu kukus sebagai protein, taburi lada hitam. Semua tetap tanpa gorengan. Camilan buah jeruk atau pepaya, utuh bukan jus. Makan perlahan, nikmati setiap gigitan. Makan malam sup sayuran bening, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, jamur. Bumbu sederhana tanpa minyak. Sup ini kaya nutrisi, serat, restores, to a detox, energi stabilers that ilmu terasa, satirnis cuenol dengan menangan. Hari ketiga, penentuan. Sarapan, oatmeal murni, biji rami, potongan buah pir. Tekstur lembut dan renyah, penutup sarapan sehat. Makan siang, salad alpukat dan dada ayam kukus, irisan bawang merah, seledri, jeruk nipis, IFO. Lezat, penuh protein dan lemak baik. Camilan, buah favorit, rayakan komitmen Anda. Jadikan kebiasaan sehat ini motivasi ke depan. Makan malam sup lentil merah, tumis bawang bombay dan bawang putih dengan air, masak lentil hingga lembut, bumbu jintan, garam, lada. Sup hangat, kaya serat, penutup sempurna. 3 hari selesai, tubuh Anda berubah. Nikmati hasilnya, jangan berhenti di sini. Lanjut pola sehat ini. Bagaimana 3 bahan ini bisa turunkan kolesterol? Ini sains, bukan sulap. Oatmeal beta-glukan serap kolesterol, buang lewat feses. Hati ambil LDL dari darah untuk ganti asam empedu. Biji rami chia, omega 3 anti peradangan, dinding pembuluh darah jadi licin, plak sulit menempel, trigliserida turun. Alpukat lemak tak jenuh tunggal. Turunkan LDL, naikkan HDL, bantu bersihkan pembuluh darah. Kombinasi ini, kurangi penjahat, tambah pahlawan di darah Anda. Efeknya nyata, perfeksim ai. Berkubigat van dengan berjuan. Ses tubuh Anda bersih, sidrek jif. Menu sehat penting, tapi yang tak kalah penting, pantangan. Selama 3 hari, hindari gorengan, lemak trans, gula, tepung olahan dan makanan pabrik. Semua makanan harus direbus, kukus, panggang tanpa minyak atau mentah. Gula dan tepung olahan, nasi putih, roti, mie, kue, minuman manis, diubah tubuh jadi lemak jahat. Produk hewani berlemak tinggi, sosis, nugget, cornet, hindari. Fokus pada protein bersih tempe, tahu, ikan kukus, dada ayam rebus. 3 hari saja, disiplin penuh. Ambefai pejura suwarin speni, isn't the left. Saya punya sahabat Budi. Usia 45, pola makan berantakan, kolesterol 280 mg per deciliter. Dokter sarankan obat, tapi dia coba protokol ini dulu. 2 hari pertama berat, pusing, lapar, sakau gula. Hari kedua mulai terasa ringan, tidur nyenyak.
Hari ketiga nyaman, sarapan oatmeal ternyata enak. Setelah seminggu tes ulang kolesterol turun jadi 210. Dokter heran, Budi senang. Ini bukti nyata, bukan teori. 3 hari 3 bahan, hasil terukur. Tidak perlu obat langsung, cukup lama seran saat. Sehingga sustainable 9, hasil let's enjoy. Undas, amsyud sumedi, fatsin jalan. Sebelum protokol, Budi sering pegal, ngantuk, perut begah, wajah bengkak, tidur buruk. Energi fluktuatif, sangat bergantung kopi manis. Setelah 3 hari dan lanjut seminggu, energinya stabil, tidak ngantuk siang, pegal hilang. Pencernaan lancar, wajah segar, tidur nyenyak. Kolesterol turun drastis, tubuh terasa ringan. Kualitas hidup meningkat, pikiran jernih, fokus. Semua berawal dari 3 bahan sederhana. Oatmeal, biji rami, alpukat. 3 hari, perubahan besar. Anda punya kendali atas kesehatan sendiri. Mulai dari langkah kecil, hasilnya luar biasa. Pilihan di tangan Anda.